Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga semuanya sehat pagi ini dan siap untuk menerima renungan pagi kita. Baik, kita awali dengan persembahan pujian sebuah di HKBP 815 ayat 2 dohok tolu uli dotiki nahohom. Sondang sian debata hati rosa gijang beture sodangima rohanami asa sonang tumangihon hatam Tuhan di bagasan Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita hari ini, Jumat 14 Oktober 2022. Tertulis dalam surat Rasul Paulus pada Jemaat Korintus yang kedua, pasal 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ai odo hubotohami dina tanggal bagas parlape-lapian nami siat tanon adong madihami inganan nasian dewata bagas naso pinaulini tangan namian saliling-liling na di banua gijangi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya semua sahabatku, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sehat semuanya. Dan Allah mencukupkan segala sesuatu yang saudara butuhkan hari ini. Dan saya percaya sukacita akan selalu bersama hidup saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, kata orang bijak, selama kita hidup di dunia, kita tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Kata orang bijak yang lain juga, selama kita
hidup di dunia, kita terus berhadapan dengan masalah atau tantangan. Dan itu kenyataan. Sampai sekarang, dari lahir dari bayi aja sampai tuanya, tidak pernah lepas dari masalah hidup. Baik secara fisik, jasmani, terus mengejar-ngejar manusia. Tampak-tampaknya tiada ketenangan bagi orang-orang di dunia ini. Karena setiap saat harus berupaya mengalahkan tantangan untuk mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan. Banyak orang yang telah mengalami hal yang demikian. Tak sedikit yang putus asa. Bahkan menjauh dari Tuhan. Karena ketidakmampuannya mengatasi persoalan, pergumulan atau masalah yang dihadapi. Terkadang orang pun menjauh. Bahkan menjadi seorang pemberontak. Karena tidak percaya lagi pada Tuhan. Apakah yang menjadi akibat dari orang-orang demikian dalam hidupnya? Tentu yang mengalaminya atau yang melakukannya justru semakin mengalami kekecewaan dan tidak pernah menemukan jati dirinya. Dengan demikian, apa yang terbaik dalam hidup ini saat kita mengalami pencobaan, pergumulan atau masalah hidup? Jawabnya adalah dekatkanlah dirimu pada Tuhan. Pajonok madirim tu debata. Bergaulah dengan Tuhan. Marsaur mahodok debata. Akrab dengan Allah. Marali-ali mahodok Tuhani. Jika kita mau melakukan itu, Tuhan pasti memberikan jalan terbaik bagi kita. Dan Tuhan tidak akan pernah berhenti menolong kita. Yang menjadi persoalan adalah manusia terus mengandalkan dirinya. Dan tidak mengakui kadang-kadang Tuhan itu. Manusia condong sebagai orang yang mengandalkan pikiran, kelihayan, kecerdasan, pengetahuan. Bukan mengandalkan imannya. Ini adalah hal yang harus kita hindari. Dari tubuh, dari diri kita sebagai orang Kristen. Seharusnya kita membuka wahana, membuka hati kita untuk Tuhan dan Roh Kudus. Saat kita sedang digoncang oleh pergumulan hidup. Paulus mengingatkan jemaat Korintus supaya mereka jangan hanya memikirkan dunia ini. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Jangan egois. Jangan sombong. Jangan munafik. Berlaku jujurlah setiap saat. Berlaku jujurlah di hadapan Tuhan. Mengapa engkau berbohong dan bersembunyi dari dosa-dosamu? Mengapa? Bukankah Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan di dunia ini? Mengapa harus melakukan berhala? Mengapa melakukan pemujian terhadap ilah lain lagi sementara Tuhan sudah ada? Manusia tidak puas. Manusia tidak pernah mencapai kenikmatannya. Manusia hanya ingin dan ingin terus ingin hanya untuk pemuasan nafsu semata. Tetapi mereka lupa diri, lupa akan Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkannya. Paulus mengingatkan bahwasanya di dunia ini tidak ada yang kekal. Song nahot nanggo sada. Elo tanggal do sudina nang di pamatak tau lo buruk do sudi. Alai nahot imahatan debata. Ikonima perculu hangul honotang. Betapa kerasnya, tegasnya Paulus mengatakan, karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar bagaikan sebuah kemah, rumah, pondok dibongkar habis, dihancurkan, diporak-porandakan, tidak akan kekal di situ berdiri lagi. Hidup kita pun demikian. Suatu saat kita akan dibongkar, kita akan digulingkan, kita akan dimasukkan ke liang. Bahkan liang kubur menanti saudara, menanti kita. Karena ke sana kita akan dibuang.
dimakamkan nantinya. Berarti tidak ada yang kekal. Ternyata dunia ini hanya sementara. Kenapa harus sombong? Kenapa tidak taat pada Tuhan? Kenapa tidak isi kehidupanmu selama di dunia ini dengan hal yang baik? Mengapa? Apakah saudara pikir ada arti sebuah penyesalan kelak? Tidak ada. Tidak ada. Ingatlah. Mumpung saudara masih hidup, mumpung kita masih sehat, mumpung kita diberi waktu, lakukanlah yang baik di mata Tuhan. Lakukanlah. Kasihanilah Tuhan dengan segala hatimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan menerima tempat yang kekal nantinya, di mana Tuhan telah menetapkan dan menyiapkan surga. Tempat kita bersemayam, tempat tinggal kita yang tetap nantinya. Tu sido hita neng lau muse dang di tanu nakadongan. Alani hohom maho, martangyang maho, burjuhom ma, bijan mangulu dope ho di leo debata. Ido di pasaha tu hita di leo nak tukot asa marite tukot namar tukot seriau, mar tukot sereho imadalata lau saha tu si. Tiok mai marhiti ede namar tukot seriau.